Apa kabar hari ini? Ya, silakan disiapkan dulu. Ketua kelas, Mama Aidil, silakan disiapkan. Siap, siap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Selesai. Ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Dengarkan namanya: Muhammad Aidil, Ayo. Serli, Sandra, Mustika Sari, Herawati, Nur Awalia Putri, Sulastri, Ahmad Asadi Muhammad Ashar, Andi Mutmainah, Nur Laila. Semuanya hadir ya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali bersua untuk melaksanakan rutinitas kita setiap hari, yakni proses belajar mengajar. Dan hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian perhatikan dulu ya. Di sini ada Ibu sudah menampilkan. Ya, materi kita kali ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalian pernah merasa dicintai? Pernah? Bagaimana rasanya orang dicintai? Senang? Senang. Jadi materi kita ini terkait dengan mencintai Allah. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami makna mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sikap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165 mengatakan bahwa orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Artinya apa? Orang yang beriman berarti benar-benar merasa lebih dicintai oleh Allah. Begitu yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Cinta itu bukan berarti kita merasa susah, merasa bahagia, tapi cinta itu kadang kita merasa apalagi namanya kesusahan. Kalau kita selalu merasa susah, merasa tidak enak, ataukah merasa bahasa Bugisnya itu tidak dijampai, atau tidak banyak cobaan, banyak rintangan, itu berarti Allah menguji kita, berarti Allah melihat kita, berarti Allah memperhatikan kita. Bagaimana rasanya kalau kita tidak diperhatikan lagi? Itu tidak baik rasanya. Ya, itu berarti rasa cinta Allah kepada kita itu tidak ada, hilang ya. Jadi bersyukurlah bagi orang-orang yang merasa dicintai, merasa diperhatikan. Kalau selalu kita merasa, kenapa saya ini selalu banyak masalahku, itu berarti Allah mencintai kita. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Jadi ini kelompok 1 untuk Mustika Sari ke belakang, itu kelompok 1, kemudian Aira Makfira kelompok 2, Alia kelompok 3, Sulastri kelompok 4. Ya, silakan berbagi kelompok, duduk di kelompok masing-masing.
Perhatikan, kalau ibu menepuk 1 kali, kalian mengatakan semangat. Kalau ibu tepuk 2 kali, mengatakan sekali. Kalau ibu menepuk 3 kali, kalian mengatakan Allahu Akbar, luar biasa. Dipaham? Oke, kita coba ya. Ulang. Sekali dulu baru Allahu Akbar. Oke, kita ulang kembali ya. Semangatnya semangat, kalau semangat ya. Ya, oke. Oke. Kita lihat dulu di atas ya. Ya, ini pengertian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah atau mahabbah itu adalah bentuk rasa kasih sayang, taat dan penghambaan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian cinta sejati, ada juga cinta sejati. Cinta yang tidak terikat oleh dunia dan hanya berorientasi kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencintai Allah maka Allah mencintainya. Jadi ada keterkaitan. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, Allah juga akan cinta kepada kita. Ini ada tanda-tanda mencintai Allah: menjalankan perintahnya dengan penuh keikhlasan, menjauhi larangannya dan berusaha untuk selalu memperbaiki diri, mencintai apa yang dicintai seperti mencintai Rasulnya, Al-Quran dan sesama muslim. Kemudian yang keempat itu doa dan ibadah menjadi rutinitas yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, ini ada ibu bagikan lembar kerja. Jadi per kelompok ini dikerjakan ya. Nanti ibu bagikan. Jadi ini dikerjakan di kertas yang telah ibu sediakan. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Bagaimana, yang mana kita tidak paham? Ya, ini dikerjakan saya di sini ya, di sini. Kemudian dituliskan ini yang sudah kalian diskusikan. Ya, iya ditulis. Kita yang mana? Oke. Ya, siapa yang sudah selesai? Ya, silakan kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 4, silakan dulu kelompok 4. Naiki ke depan sini. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi atau kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sulastri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya Sulastri akan membacakan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kami mengenai masalah mengapa sebagian orang sulit mencintai Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak bukti kasih sayangnya. Berdasarkan identifikasi masalahnya, yang pertama, apa yang menyebabkan seseorang sulit mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam, lingkungan yang tidak mendukung kehidupan beriman, kesibukan duniawi yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya keimanan dan kurangnya ibadah. 5. Tidak merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala karena jarang merenungi nikmatnya. Bagian kedua, kehidupan menjadi hampa. Apa dampaknya jika seseorang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala?
Pertama, kehidupan menjadi hampa dan tanpa arah tujuan. Kedua, mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tiga, jauh dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Empat, kehilangan petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Lima, tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketiga, bagaimana pentingnya mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang muslim. Satu, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah inti dari keimanan dan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Dua, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tiga, menjadi motivasi untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, membantu seorang muslim untuk selalu berada di jalan yang benar. Lima, menguatkan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Ya, dari pemaparan materi teman kelompok 4, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Ya, silakan berdiri dan sebut nama, kemudian pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dari kelompok 1, akan menanggapi dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan seseorang sulit mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan dari kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang sulit mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, 1. Kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam. 2. Lingkungan yang tidak mendukung kehidupan beriman. Kesibukan duniawi yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya keimanan dan kurangnya ibadah. Tidak merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala karena jarang merenungi nikmatnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan dulu, Nak. Jadi untuk presentase kita kali ini sudah semua memahami makna mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai itu sama artinya dengan mahabbah. Mahabbah itu artinya mencintai. Jadi untuk semua kelompok, Ibu berikan semua dulu aplaus. Tepuk tangan meriah. Untuk kali ini merefleksi kembali dari apa yang kalian dapat dari materi ini, yang mana materi kita kali ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Anda telah pelajari tentang mencintai Allah? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab tentang yang saya pahami dari pembelajaran saat ini. Saya pelajari bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti mengutamakannya di atas segalanya, menjalani hidup sesuai dengan ajarannya dan selalu mengandalkannya dalam setiap keadaan. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan atau mendengarkan atau memaparkan pembelajaran ini? Saya akan menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki niat dalam beribadah, bersedekah secara rutin, menjaga amanah dan berusaha bersabar dalam menghadapi cobaan. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang telah menjawab atau ada refleksi dari materi yang kita paparkan kali ini. Untuk materi ini, Ibu bisa menyimpulkan bahwa keutamaan mencintai Allah Subhanahu wa taala itu akan hambanya yang mencintainya. Mendapatkan cinta Allah, Allah akan mencintai hambanya yang mencintainya. Kemudian mendapatkan ketenangan hati. Yang mana itu ketenangan hati? Hidup terasa nyaman, hidup terasa tentram. Karena cinta Allah akan membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Kemudian tuntunan hidup yang benar.
Cinta kepada Allah memandu seseorang untuk selalu berbuat kebaikan dan berada di jalan yang lurus. Kemudian mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita akan mendapatkan syafaat, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan kita pada materi kali ini adalah mencintai Allah adalah inti dari kehidupan seorang muslim. Jadi kalau kita sudah tidak mencintai Allah, kalau kita sudah berada di jalan yang tidak benar, berarti rasa keimanan kita itu sudah luntur. Kemudian cinta kepada Allah harus diwujudkan dalam amal ibadah dan perilaku sehari-hari. Amal yang mana yang kita lakukan? Sholat. Yang pertama adalah sholat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Bersedekah. Itu sholat yang pertama harus kita jalankan. Jadi jangan lagi kita melakukan sholat itu menunda-nunda atau bolong-bolong sholatnya, karena kita ini sudah semuanya sudah dewasa. Artinya sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Jadi harus melaksanakan sholat. Tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan sholat dan perilaku amalan baik lain yang dilakukan setiap hari. Nah, doa penutup, kita semua dapat menumbuhkan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi sekiranya kita selalu mengingat ya, mencintai itu berarti kita mengingat, oh ada Allah yang selalu melindungi kita, ada Allah yang selalu bersama kita. Jadi setiap langkah kita harus selalu mengingat Allah. Demikian yang kita pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata datang dari ibu sendiri, dan yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, kita sama-sama membaca doa pulang. Doa dimulai. Selesai. Ya Al-Masya. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.